Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hello Zizi di channel YouTube Hello Zizi. Di video kali ini saya ingin mereview kembali apa yang telah saya pelajari dari video tutorial Git dasar oleh channel YouTube Programmer Zaman Now atau Pak Eko Kurniawan Kanedi. Terima kasih kepada Bapak karena saya dapat belajar hal baru yaitu tentang Git dasar dari slide dan juga video tutorial Bapak. Oke, jadi kita langsung mulai aja untuk nge-review beberapa poin yang sudah saya pelajari. Yang pertama, kemarin saya belajar tentang apa itu version control. Nah, di sini di slide tertera bahwa sebelum ada version control system itu kita uh, ngelola file yang kita buat itu benar-benar secara manual. Jadi ketika ada file baru, kita bakalan simpan dengan nama yang baru lagi, tapi kita nggak mau file lama kita itu kehapus karena kita bakal butuh mungkin suatu hari nanti kalau sekiranya file baru kita tuh ada kerusakan. Tapi dengan adanya version control system, kita tidak perlu melakukan hal itu. Kita tidak perlu melakukannya secara manual karena dapat tersimpan secara otomatis oleh sistem version control ini. Nah, dapat diketahui kesimpulannya adalah version control adalah sebuah sistem yang merekam perubahan pada file dari waktu ke waktu sehingga kita dapat melihat versi sebelumnya jika diinginkan. Lalu version control system ini sangat dibutuhkan oleh orang yang ingin bekerja sebagai seorang programmer karena ketika kita menulis kode program kita bakal butuh mungkin kita bakal butuh versi-versi sebelumnya yang sebelum kita update atau kita tambah isinya. Kemudian di sini ada jenis version control atau tipe dari version control itu ada tiga. Yang pertama lokal, yang kedua centralized, dan juga yang ketiga distributed. Nah, yang bakal dipelajarin di Git dasar ini, Git dasar itu termasuk ke distributed version control. Jadi kita bakal belajar tentang itu. Kemudian kita mungkin skip aja beberapa yang ini untuk tipenya. Lalu kita masuk ke pengenalan Git. Oh ya, sedikit untuk tentang distributed version control. Jadi sistematisnya itu dapat dilihat dari diagram ini, di mana uh, file yang ada di komputer A itu dapat diupload ke server, disimpan ke server dalam bentuk full versionnya, sehingga komputer lain yang bisa terhubung juga ke server dapat mengambil seluruh file tersebut dan seluruh histori atau riwayat perubahannya dan disimpan ke lokal. Jadi distributed ini sebenarnya bisa dianggap lokal juga karena dia menyimpan seluruh riwayatnya dapat disimpan di komputer lokal kita. Lalu kita masuk ke pengenalan Git. Untuk sejarah Gitnya mungkin bisa kita skip. Oke, mungkin sedikit sejarah Git itu tuh dia diawali dengan muncul dengan latar belakang open source project Linux kernel. Kemudian karena Git itu diciptakan dan ternyata sangat cepat, ringan dan juga baik dalam manage project dengan ukuran besar, maka Git banyak digunakan sampai sekarang. Nah, kemudian pada Git itu menggunakan algoritma hashing SHA-1 untuk setiap perubahan yang terjadi. Jadi setiap perubahan itu ditandai dengan hash ini. Nanti akan kelihatan ketika sudah praktikum. Nah, kemudian saya sudah install Git-nya di situs resminya, dapat lihat di sini. Lalu sudah mengaktifkan Git Bash-nya. Jadi kalau misalnya sudah aktif, sudah diinstal, kita bisa cek di buka Git Bash-nya dan cek menggunakan command git strip version. Lalu ketika sudah muncul versionnya, maka berhasil tandanya Git Bash sudah berhasil terinstall di lokal kita, di laptop kita. Kemudian mungkin ini bisa saya kesampingkan supaya lebih mudah. Kemudian tool pembantunya adalah Visual Studio Code. Kenapa? Karena sebenarnya bisa ngoding di shell, tapi agar lebih mudah untuk para pemula seperti saya, maka kita install shell command pada Visual Studio Code sehingga ketika kita misalnya belum membuka Visual Studio Code, kita dapat membukanya dari terminal seperti ini dengan mengetikkan command kode
lalu Visual Studio Code akan seharusnya terbuka. Seperti ini. Oke. Kembali ke slide. Lalu konfigurasi apa yang harus dilakukan saat pertama kali menginstal Git? Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasinya, jadi saya tidak bisa menunjukkan screenshotnya. Mungkin ada di sini. Oh iya, ya konfigurasi awal kita bisa lihat dari slide aja juga nggak apa-apa. Ada git config untuk menentukan username, nama kita, dan juga user email kita. Dapat menggunakan komen ini. Saya sudah melakukannya kemarin, jadi saya tidak perlu lakukan lagi. Kemudian config untuk Visual Studio Code yang tadi ada 3 komen di sini, bisa dilakukan sendiri dan saya sudah melakukannya kemarin. Ini adalah config yang akan memudahkan kita untuk menggunakan Visual Studio Code sebagai default editor untuk Git dan default div tool kita. Div tool itu untuk melihat perbedaan atau perubahan baris pada codingan yang telah kita lakukan. Kemudian untuk melihat seluruh konfigurasi dapat melakukan komen ini. Mungkin saya bisa tunjukkan ke teman-teman. Tulis show coordinate. Nah, jadi ini semua adalah konfigurasi yang telah saya lakukan. Ini sudah lengkap sesuai dengan slide-nya Pak Eko. Jadi saya hanya menunjukkan saja. Q untuk keluar. Kemudian lanjut ke materi dasarnya. Materi intinya adalah repository. Jadi repository itu biasa disebut juga dengan project kalau misalnya di Git. Jadi ketika kita membuka repo, berarti kita membuka project yang sedang kita kerjakan, yang ingin kita kerjakan. Nah, kita bisa membuat folder kosong atau folder yang sudah berisi file, lalu menetapkannya sebagai Git repository. Atau kita juga bisa melakukan clone dari Git repository yang sudah ada dari server Git seperti GitHub. Kalau misalnya saya bikin folder baru kemarin di lokal saya, di lokal dokumen saya, yaitu folder belajar Git dasar. Nah, jadi saya sudah masuk di folder itu dan saya sudah membuat folder tersebut menjadi Git repo. Mungkin saya bisa membuat ulang untuk sekedar mempraktekkan praktikum ini. Nah, jadi untuk membuat repository baru kita menggunakan komen git init. Tapi untuk pertama kali saya ingin membuat folder baru terlebih dahulu. Mungkin saya bisa membuatnya dengan komen Linux aja karena ini base Linux kan. Linux maksudnya. Jadi kita bisa membuat folder baru dengan menggunakan komen mkdir. Mkdir belajar Git. Kemudian kita masuk. Kemudian dari sini kita langsung ketika sudah masuk, kita pakai komen git init. Nah, komen git init ini dilakukan dalam folder yang akan kita jadikan sebagai git repo. Karena saya ingin menjadikan folder belajar git ini menjadi git repo, maka saya lakukan git init di sini. Lalu sudah terinisiasi, maka akan ada file baru yang sudah ditetapkan sebagai git repo bernama belajar strip git di lokal saya. Nah, kemudian saya sudah masuk. Nah, pada Git itu ada yang namanya Git status. Git status ini untuk mengecek apakah terjadi perubahan pada repo kita, apakah ada file baru yang masuk, apakah ada perubahan yang masuk pada file tersebut, atau apapun. Jadi kita bisa cek itu semua dengan menggunakan komen git status. Nah, ketika di sini saya ketikkan, karena tadi foldernya masih kosong, tidak ada commit yang telah dilakukan dan juga gak ada hal yang ingin dikomitkan. Jadi masih kosong, benar-benar kosong. Nanti kita akan lihat perubahannya ketika sudah ada file baru. Nah, itu untuk pengenalan Git repo. Kemudian kita masuk ke workflow. Bagaimana sih workflow dari Git ini sendiri? Oke,
ada hal dasar yang harus kita pahami sebagai orang yang akan menggunakan Git, yaitu ada three stages pada Git atau 3 tahap pada Git. Nah, jadi Git itu memiliki 3 tahap atau 3 stage terhadap file kita. Yang pertama modified, yang kedua staged, dan committed. Modified itu artinya uh, status yang akan diberikan kepada file kita kepada repo kita ketika kita melakukan perubahan seperti penambahan atau mengedit atau menghapus untuk file kita, namun belum disimpan secara permanen ke repositori kita. Jadi baru kita ubah saja, tapi belum masuk ke repo. Kemudian ada stage yang artinya uh, kita menandai modifikasi yang telah kita buat tadi terhadap file itu uh, untuk nantinya akan disimpan ke repository secara permanen. Kemudian committed artinya data sudah aman disimpan di repository. Nah, jadi ditambah juga dengan penjelasan dari three section atau tempat di mana state tadi itu terjadi. Nah, yang pertama itu ada working directory, staging area, dan repository. Hubungannya dengan yang three stage tadi adalah ini merupakan tempatnya. Jadi ketika kita barusan menambah file atau mengubah file, maka statusnya modified dan itu file kita masih berada di working directory. Kemudian ketika kita ingin mengubahnya untuk menjadi kita ingin menandai modifikasi kita itu, maka kita akan masuk ke step stage atau stage dan kita memindahkan file kita untuk berada di staging area. Kemudian ketika kita ingin udah pasti benar-benar memindahkannya atau memasukkannya ke dalam repo secara permanen, kita berada di state committed, lalu file kita itu sudah berada dalam repository, sudah aman. Seperti itu untuk three states dan three section. Kemudian di sini ada diagramnya seperti ini. Nah, untuk hubungannya dengan komen adalah seperti ini ya. Ini kan tempatnya nih. Ketika file itu baru kita ubah pertama kali atau baru kita tambah pertama kali, maka dia berada di working directory. Ketika kita menggunakan comment git add, maka file kita pindah ke staging index atau staging area. Kemudian ketika kita menggunakan comment git commit, maka file kita yang baru saja kita ubah tadi sudah masuk secara aman disimpan di repositori Git kita. Nah, itu adalah workflow dari Git itu sendiri. Ini diagramnya menunjukkan diagram workflow dari Git tadi. Lalu ada pengetahuan yang perlu kita ketahui, yaitu hash yang udah saya sebutkan di awal tadi. Biasanya setiap perubahan yang terjadi, setiap modifikasi yang terjadi, setiap commit yang terjadi itu disebut dengan snapshot. Seperti ini. Disebut dengan snapshot. Yang mana snapshot ini ditandai dengan adanya hash. Jadi untuk tiap snapshot memiliki satu hash. Mungkin bisa saya tambahkan. Nah, snapshot ini berisi semua perubahan yang terjadi di semua file yang kita commit. Setiap snapshot akan menghasilkan atau akan mempunyai hash. Nah, contoh git hashnya itu seperti ini, angka yang panjang dengan campuran huruf juga. Kemudian, biasanya kan kita mungkin melakukan banyak commit kan. Ketika kita ingin pergi ke snapshot atau commit yang paling terakhir kita buat, kita bisa menggunakan kata kunci atau keyword head untuk menuju ke untuk diarahkan ke hash yang paling terbaru atau paling terakhir kita lakukan. Ada di sini. Kemudian perhitungan hash ini, oh iya, jadi ini diagramnya seperti ini. Ketika kita melakukan commit, maka snapshot akan merekam hashnya berapa, lalu parentnya dari mana, kemudian authornya siapa, dan message dari commitnya apa. Jika terjadi snapshot lagi atau perubahan lagi, maka snapshot yang baru akan terbentuk, yaitu seperti ini, dengan kode hash yang baru, lalu dan seterusnya seperti itu.
Kemudian kita masuk ke praktikum untuk menambah file ke repo. Nah, untuk menambahkan file baru ke repositori sebenarnya sama saja seperti sebenarnya diawali dengan menambahkan file baru ke dalam folder kita. Kalau kita pakai Linux, kita bisa tambahkan dengan command touch untuk membuat file baru. Misalnya kita bikin di sini file 1.txt, maka file 1 sudah terbentuk. Namun file ini belum masuk ke git repo kita, hanya masuk ke lokal saja. Jadi bisa kita lihat statusnya dengan git status. Nah, di sini terlihat ada untracked file, berarti file ini belum tertrack, dia belum masuk ke dalam git repo. Nah, kita dapat memasukkannya ke dalam repo dengan git workflow yang sudah kita pelajari tadi. Seperti apa caranya? Nah, ini untracked file ini menandakan bahwa file itu masih berada di working directory, yang mana step selanjutnya kita harus pindahkan ke stage area atau stage index dengan cara menggunakan command git add dan diikuti dengan nama file. Berarti git add file 1.txt, kemudian enter, lalu kita cek lagi di git status apakah statusnya berubah. Nah, kemudian statusnya berubah menjadi ini change to be committed, berarti file kita tadi itu sudah masuk ke index ke staging area. Lalu dari staging area, workflow-nya adalah kita harus memindahkan ke repository dengan menggunakan command git commit. Commit diikuti dengan strip m, kemudian message yang ingin kita tambahkan di snapshot-nya. Misalnya saya ingin menggunakan message menambahkan file 1.txt. Enter, kemudian sudah. Lalu kita cek di git status. Di git status. Nah, maka git status akan kosong, berarti tidak ada file yang ada di stage area. Jadi staging area, jadi udah kosong, semua udah commit. Maka ketika kita ls, kita akan melihat file 1.txt sudah masuk ke dalam repo. Ini tandanya file 1.txt ini sudah berhasil kita commit dan masuk ke dalam repo. Sudah berhasil kita tambahkan di git repo kita. Seperti itu. Kemudian, nah, ada tugas yang diberikan, kita harus menambahkan file 2 lalu commit ke repository. Untuk menambahkan file baru, kita tambahi dulu, kita touch dulu file 2.txt, kemudian file 3.txt. Nah, sudah ada, lalu ini masih berada di working directory, seperti kalian bisa lihat di sini, masih merah. Kita git add untuk memindahkannya ke staging area. Git status sudah terlihat di sini, tinggal commit saja, changes to be committed, changes yang bisa kita commit sekarang, commit m, nambahkan file 2.txt dan file 3.txt. Kenapa tidak berhasil? Commit m. Oh, git commit teman-teman, maaf, jangan lupa gitnya. Nah, sudah git status. Nah, tidak ada clean ya, berarti tidak ada yang perlu di-commit lagi. Maka ini statusnya file 1, file 2, file 3 sudah masuk ke repo kita. Itu untuk menambahkan file. Kemudian untuk mengubah file. Sebenarnya untuk perubahan file terhadap file yang ada di repository kita sama aja stepnya, workflow-nya. Nah, jadi kita dapat mengubah secara langsung untuk file yang ada di repository kita, dan secara otomatis kita dapat mendeteksi perubahan apapun. Contohnya, sekarang coba kita tambahin dulu ke file 1 kita. Sebenarnya kita bisa menambahkannya menggunakan Visual Studio Code, tapi saya belum bisa sih untuk ngerjain codingan di sini. Oke, ini ketika kita buka kode pakai command code gitu,
kita langsung diarahkan ke file yang terakhir kali kita buka di Visual Studio Code. Untuk masuk ke file yang sedang kita masuk di git bash ini, kita dapat menggunakan komen kode titik. Lalu kita akan masuk ke folder ini yang sedang kita buka. Yes, I trust. Oke, sudah ada file 1, file 2, dan file 3 yang masih kosong. Nah, kita akan melakukan perubahan di sini. Kita akan melakukan penambahan atau perubahan file kan. Isi dari file 1.txt. File 1 saja, isi dari file 1. Ketika ini sudah diubah, maka kita akan lihat di sini dengan git status seharusnya ada perubahan yang terjadi, yaitu statusnya akan modified. Nah, seperti ini. Status seperti ini tandanya ada di dalam ada file di dalam repo kita bernama file 1.txt yang baru saja dimodifikasi dan belum masuk ke staging area, berarti masih di working directory. Yang harus kita lakukan adalah seperti yang menambahkan tadi, kita harus git add dulu, git add file 1.txt untuk memindahkan perubahannya ke staging area. Setelah git add, maka kita bisa cek di git status lagi, harusnya statusnya adalah changes yang harus di commit, tidak modified lagi. Modified tapi hijau, jadi changes to be committed. Oke, lalu kita bisa commit, git commit and mengubah isi file 1. Kemudian git status harusnya clean. Nah, kalau kita kalau kita lihat dari file 1, maka sudah sesuai dengan apa yang kita ubah tadi. Nah, itu untuk mengubah isi dari file. Nah, untuk dapat melihat perubahan file adalah kita bisa menggunakan komen git diff. Git diff. Ups, git diff itu sebelum kita commit ya teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Kita tambahin di sini. Penambahan isi dari file 1. Kita lihat di git status. Nah, sini sudah termodified. Lalu kita cek git diff. Apa sih yang kita ubah gitu. Nah, seperti ini. Terlihat ya. Ini yang lama yang warna merah, ini yang baru yang warna hijau. Kemudian kita bisa git add. Lalu git commit mengubah. Perubahan. Lalu sudah. Ini adalah komen git diff. Kemudian tugas. Nah, di sini ada tugas akan kita lakukan lagi, teman-teman. Commit perubahan file 3 ke tadi kan ada tugas ya awalnya. Commit perubahan file 3 repository. Ubah file 1. Kita coba lakukan ya. Kita clear dulu supaya jelas. Ubah file. Pertama kita harus commit perubahan ke file 3. Mungkin kita bisa isi di file 3. Mengubah file 3. Ubah file 3. Kemudian kita lihat git status, modified, git add file 3.txt, git commit, mengubah isi. Kemudian sudah kita commit, ubah file 1.txt, file 2.txt secara bersamaan, lalu commit semuanya ke repository. Kita ubah file 1 dan file 2. Kita ubah.
Udah kita ubah, lalu commit semuanya ke repository. Git status txt file2.txt. Sudah? Oke, kita sudah mengerjakan tugasnya. Itulah tadi cara mengubah file. Kemudian kita masuk ke menghapus file di Git. Saya mau bersihin dulu teman-teman. Alhamdulillah. Maaf ya. Kita masuk ke menghapus file. Bagaimana cara menghapus file? Oke. Untuk menghapus file, oke, kita bisa menghapusnya seperti biasa, seperti menghapus file biasa. Namun untuk membuatnya terbaca oleh Git repo kita harus menambahkan workflow yang sama seperti tadi. Contohnya nih, kita lihat ya di sini. Nah, kita mungkin baca di sini. Untuk menghapus file di repository, kita cukup lakukan delete file saja di foldernya. Secara otomatis Git akan mendeteksi file yang hilang. Tapi untuk menetapkan di repository kita bahwa file ini telah dihapus secara permanen, kita memerlukan operasi seperti tadi, memindahkannya ke staging index lalu commit ke repository. Nah, contohnya nih, kita lakukan saja ya. Coba kita, nah, dan di sini ada Git statusnya akan menjadi deleted di working directory. Kemudian kalau udah masuk ke staging index seperti ini. Coba kita lakukan ya. Kita hapus file 1. Kalau hapus di Linux kita menggunakan rm file1.txt. Kita lihat git status. Nah, di sini deleted tapi masih merah. Kita lakukan git add. Walaupun menghapus tapi tetap git add ya tulisan komennya. File1.txt. Git status. Nah, file 1 udah deleted tapi udah hijau, berarti ini udah masuk ke staging index. Lalu kita bisa commit, menghapus file 1. Ups, gitnya lupa ketinggalan. Git commit. Nah, kemudian kalau kita ls, udah tidak ada file 1-nya. Itu cara menghapus file di Git. Kemudian, kita ingin membatalkan perubahan. Oke, misalnya kita telah menambahkan file nih di working directory. Contohnya ya, file yang kita baru buat, lalu kita ingin membatalkan gitu. Kita nggak jadilah nambahin file itu gitu. Kita bisa menggunakan perintah git clean strip f. Kita bikin contoh, kita touch, bikin file salah ya. File salah 1.txt, file salah 2.txt. Nah, kita ls, udah ada file salah. Nah, kita ingin membatalkan. Kalau kita git status, statusnya adalah nih di working directory kita ada file salah yang harus kita batalkan. Kita bisa menghapus semua pembatalan, menghapus semua file yang baru ditambahkan dengan cara git clean f, daripada harus menghapus satu-satu ya. Seperti ini, udah removing, lalu kita git status lagi, clean, tidak ada lagi. Jadi nggak ada file lagi, udah hilang, udah batal. Lalu itu cara untuk membatalkan penambahan file. Lalu bagaimana untuk membatalkan perubahan file? Nah, seperti ini. Misal kita telah melakukan perubahan untuk file 3 ya. Nah, file 3. Batalkan perubahan file. Nah, file 3 kita udah ubah. Kita ingin membatalkan nih apa yang sudah kita ketikkan, apa yang sudah kita modifikasi. Nah, selama dia masih berada di working directory, belum di commit, maka kita bisa melakukannya dengan menggunakan git restore dengan nama filenya. File berapa tadi? File 2.txt. File 2 ya tadi yang diubah. File 3. Lalu
kita bisa lihat lagi file 3. Nah, maka perubahannya otomatis menghilang. Ini adalah magic. Lalu di sini, iya, tapi untuk git restore tadi hanya berlaku ketika file atau perubahan kita itu belum di commit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah di commit, kita menggunakan ini yang lain, komen yang lain, nanti akan saya tunjukkan. Nah, di sini membatalkan penghapusan file. Kalau yang tadi itu membatalkan perubahan isi file, sekarang ini membatalkan penghapusan file. Nah, ternyata sama dia teman-teman, sama komennya seperti yang tadi, git restore nama file. Jadi misalnya kita ingin menghapus file 3, rm file3.txt. Ketika kita lihat di git statusnya deleted tapi masih di working directory, berarti kita bisa balikan dengan seperti ini, git restore file3.txt. Oke, maka kita lihat git status clean dan file 3 kita masih ada di situ. Jadi udah terbatalkan. Lagi-lagi itu hanya berlaku ketika sudah masuk di baru masuk di working directory, belum di commit. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita sudah commit lalu kita ingin hapus? Wah, ternyata kita tidak bisa menghapusnya dengan komen git restore teman-teman. Jadi kita bisanya menghapusnya ketika kita sudah pindahkan dia lagi kembali ke staging index atau staging area. Jadi contohnya kita ingin menghapus file 3. Kita hapus file 3, kita commit, kita git add, pindahkan ke staging index. Kita commit, menghapus file 3. Kita sudah commit, kita ingin balikan ya, kita nggak jadi hapus. Kita git restore, harusnya tidak bisa. Nah, error karena tidak ditemukan file 3-nya karena sudah kita commit untuk dihapus. Tapi kita bisa kembalikan ke staging index dengan cara seperti ini. Git restore, kemudian strip stage, lalu nama filenya file3.txt. Ups. Ada apa? Kemarin sepertinya saya mengalami hal yang sama. Oh iya, bukan di commit ya? Oh, salah teman-teman. Berarti kalau yang di commit nih, kalau misalnya yang sudah di commit tuh seperti ini. Kita bisa rollback commit atau revert commit. Nanti itu akan dibahas, ternyata belum ya, belum belajar saya. Ternyata ini stage ini kita pindahkan kalau misalnya masih ada di ini teman-teman, di staging index. Jadi kalau misalnya masih di working directory itu caranya seperti tadi, git restore. Lalu ketika sudah masuk ke staging index, kita ingin menghapusnya, kita harus pindahkan dulu kembali ke working directory dengan menggunakan command git restore ini. Coba kita contohin ya. Kita ada file apa sih? Oh, sisa file 2. Oke, kita delete file 2 txt. Lalu ini kan berarti masih ada di working directory. Kita git add dulu, pindahkan ke staging index. Nah, git statusnya, maka udah masuk ke staging index. Kita ingin menghapus, kita ingin mengembalikan penghapusan itu dengan git restore file 2 txt. Harusnya tidak bisa, tapi dengan mengembalikannya ke working directory seperti ini, git restore stage file 2.txt, maka kita dapat melakukan git restore lagi untuk mengembalikan filenya, lalu kita tidak jadi menghapusnya. Seperti itu teman-teman caranya. Oke, lalu yang tadi bagaimana yang di comment. Nah, itu yang baru saya pelajari di video ini. Saya baru pelajari beberapanya, baru setengahnya teman-teman. Akan saya lanjutkan hari ini dan saya akan upload lagi nanti untuk video review atau mereview materinya lagi. Jadi untuk sekarang cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, video lanjutan. Terima kasih.